الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Atau kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, tidak segan-segannya dan tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan, berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Karena takwa itu merupakan bekal bagi kita di akhirat, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah bekal oleh kalian, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Masjid Al-Mutmainnah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu di bulan ini, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan Allah, bertepatan pula dengan bulan Agustus, ada dua momentum besar. Yang pertama peristiwa Muharram, juga ada di dalamnya peristiwa Asyura. Di bulan ini pula ada peristiwa yang besar, suatu pergerakan
kemenangan bangsa Indonesia, yaitu HUT RI yang ke-76. Namun perjuangan-perjuangan tersebut, kemerdekaan tersebut akan terasa hambar dan tidak bisa dijiwai oleh suatu bangsa manakala kemerdekaan itu, tonggak sejarah itu tidak dicintai oleh bangsanya itu sendiri. Maka kemerdekaan yang kita raih, kemerdekaan yang kita peroleh bukan semata-mata kado Cina, bukan semata-mata kado Belanda, bukan hibah dari bangsa lain, bukan belas kasihan dari bangsa Inggris atau bangsa-bangsa Eropa lainnya, bukan belas kasihan, tetapi kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari perjuangan para pahlawan bangsa Nusantara saat itu. Belum dideklarasikannya negara Indonesia tercinta. Pahlawan-pahlawan yang ada dahulu itu di Nusantara ini macam-macam. Ada yang nasionalis, ada yang religius, terutama para ulama-ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kemerdekaan yang kita raih ini bukan kado Cina, bukan kado bangsa Inggris ataupun belas kasihan bangsa Belanda, tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Preambul di alinea pertama dan ketiga, yang berbunyi di sana ditegaskan di alinea atau paragraf yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di paragraf atau alinea yang ketiga, kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan akan terasa, kita bisa nikmati dan akan berjalan langgeng terus manakala bangsanya itu mencintai. Kata kuncinya cuma satu, kecil, cinta. Kita lihat kasus-kasus di negara yang barusan terjadi. Kecintaan terhadap negaranya sendiri tidak ada. Dengan mudah secepat kilat bisa direkrut oleh bangsa lain. Baru-baru kemarin, faktor apa saja kita tidak membicarakan politisnya, tetapi kelengahan bangsa rakyat itu sendiri terhadap kecintaan kepada negaranya nol. Maka bangsa Indonesia jangan seperti bangsa-bangsa yang diberitakan yang sedang-sedang hangatnya sekarang ini. Secepat kilat, karena rasa kepemilikan, rasa kecintaan terhadap negaranya hilang. Jangankan melawan, malah pindah hijrah ke negara-negara lain. Harusnya melawan dengan titis darah penghabisan, karena inilah negara kami dan bangsa kami. Jangan sampai terjadi terhadap bangsa NKRI. Kita sudah dicengkram dengan berbagai macam politik, ekonomi, budaya, sosial, keuangan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba direkrut, dicekek. Mau kemana kita? Mari, modalnya ada satu kata, cinta kepada bangsa, kepada negara Indonesia. Bahkan Imam Ali, salah satu Muhammad Ali dalam kitab Dalailul Falihin, halaman 37 menegaskan, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Bukan hanya itu, ulama nukil dalam kitab berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mencintai tanah airnya sendiri. Kota Madinah dan Mekah. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari halaman 3 juz 3 halaman 23, an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin
Panadoro ila judaratil Madinah au duha rohilatahu wa in kana ala dabbah harrakaha wa hubbiha. Ketika Rasul di dalam perjalanan mau pulang atau dari bepergian, beliau mempercepat laju jalannya kendaraan atau kudanya tersebut yang ditungganginya. Setelah melihat kota kelahirannya, kota Madinahnya, kota tanah airnya telah nampak di depan, bahkan beliau menggerak-gerakkan kendaraan atau kuda binatang kendaraannya tersebut. Semua itu dilakukan karena Rasul cinta tanah air. Dalam teks hadis tersebut, cinta tanah air. Maka insya Allah kalau bangsa indah kita ini semuanya para pemudanya cinta tanah air, mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam aktivitas yang positif. Insya Allah negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun waraburuhu. Nah, salah satu alat untuk pemersatu kecintaan suatu bangsa perlu alat. Zaman dahulu belum memiliki atau memiliki ide alat apa untuk mempersatu kecintaan antar suku dari orang ke orang. Apa alatnya? Ulama berperan saat itu, mengajak kepada rakyat, mengajak pada aparat untuk duduk bareng, membahas alat atau media supaya gerakan rakyat Nusantara saat itu menjadi kokoh, kuat, berani. Istinbatlah, artinya menggali dasar-dasar hukum. Nah, zaman dahulu alat pemersatu sebelum Nusantara, di zaman kerajaan Kediri, kerajaan Majapahit, di abad yang ke-13-an, alat pemersatunya adalah warna. Waktu itu warna merah, warna putih, umbul-umbul. Sosialisasi semuanya menggunakan warna merah dan umbul-umbul. Berlanjut runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, kerajaan Kediri dilanjutkan kerajaan Majapahit. Majapahit masuk kerajaan berbau yang berafiliasi Islam, kerajaan Demak Bintoro yang dikawal oleh beberapa wali songo, membentuk satu wadah tim Bahsul Masail dengan para ulama-ulamanya, membuat bentuk pergerakan, simbol pergerakan dengan bendera merah putih, warnanya merah putih. Maka disosialisasikan merah putih itu kepada rakyat-rakyat pedesaan di pelosok semuanya, merah putih sebagai lambang pergerakan suatu bangsa di Nusantara. Nah, akhirnya disosialisasikan. Setiap rakyat sedang membangun bangunan rumah, biasanya di ujung ada bendera merah putih. Itu sosialisasi, bukan kurapat. Sosialisasi, cuman masih dipakai sekarang. Padahal mah nggak penting. Yang penting mah ada duit, bangunan jadi, bukan bendera. Oleh karena itu dulu sosialisasi sudah zaman dahulu mensosialisasikan warna merah putih. Bubur putih, bubur merah, beras putih, beras merah, dan sebagainya, serba merah putih. Itu sosialisasi ulama, menggerakkan bagaimana rakyat bisa menjadi pemberani gagah untuk melawan Belanda saat itu. Nah, ulama sepakat menetapkan dengan istinbat hukum, mengambil satu dalil atau nas dari hadis Nabi. Warna merah putih diambil daripada hadis Sahih Muslim. Diambil, dikutip dari hadis Sahih Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawalil ardo wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiyali minha wa u'titul kanzainil ahmara wal abyadha. Dikutip segitu. Maknanya adalah dari sauban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melipat bumi, menampakkan, memperlihatkan bumi untuk Rasul, untukku, hingga saya melihat dari timur sampai barat, dari ujung utara sampai selatan, itu ditampakkan oleh Allah
menunjukkan kekuasaan. Sebenarnya kekuasaan umatku bakal meraih kemenangan apa yang sudah ditampakkan untukku. Saya beri 2 pusaka itu untukku supaya tidak mimpi. Nah, pusaka perbendaharaan besar itu berwarna merah dan putih. Hadis riwayat Muslim. Warna merah putih ternyata memang inspirasi kajian dari para ulama. Maka peran ulama penting. Maka hormatilah dan pertahankanlah negara ini. Paling setidaknya bendera kita kalau diinjak-injak, dihina, dilarang-larang, maka terusiklah bangsa ini. Jangan sampai masa bodoh, itu kan cuma bahan. Bukan soal bahannya. Inspirasi dahulunya itu warna merah sebagai penggerak bagaimana generator bangsa ini bisa maju ke medan tempur. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi inspirasi kita. Bangsa ini jangan sampai lemah. Zaman sekarang sudah tidak bermain revolusi, tetapi bermain siasat di balik revolusi dengan ekonomi, perdagangan, budaya, tenaga kerja termasuk. Apakah itu akan menjadi ancaman di kemudian hari atau menjadi keuntungan di kemudian hari? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Semoga khutbah yang singkatnya bisa membawa perubahan dari sisi